Assalamualaikum Ustaz, Waalaikumsalam. Semoga Imam Nawawi, Ustaz, keluarga, tim, dan seluruh kaum muslimin selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga Allah selalu menjaga dan memberikan perlindungan kepada saudara-saudara kita yang saat ini sedang berada di Palestina. Amin ya rabbal alamin. Semoga begitu juga bagi yang bertanya, dan semoga Allah menjaga kita semua, khususnya saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Amin ya rabbal alamin. Afan, Ustadz izin bertanya, ketika saya sedang sholat di musola tempat umum, saya sering sekali ditunjuk untuk menjadi imam karena penampilan saya saat ini yang berjanggut dan mungkin dianggap lebih berilmu. Beberapa kali saya menolak karena saya berpikir bahwa saya masih banyak dosa dan masih belum cukup ilmu. Bagaimana saya harus bersikap ketika hal itu terjadi, Ustadz? Terima kasih, Ustadz. Jazakallahu khairan. Terima kasih atas pertanyaannya. Ulama kita menjelaskan bahwa menjadi imam sholat itu bukan tentang enak nggak enak, bukan tentang pantas tidak pantas, atau merasa, yang lebih tepat merasa pantas atau tidak pantas, tapi kembali ke objektivitas. Makanya kan ini yang kita bahas dalam hadis yang sedang kita pelajari bersama-sama, bahwa Nabi kita mengatakan dalam hadis Abu Mas'ud, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. Yang menjadi imam adalah yang paling banyak, yang paling pandai dan paling berkualitas ilmu tentang membaca Al-Qur'annya. Di antara maknanya yang paling banyak hafalannya. Fa in kanu fil qiraati sawa'a, kalau mereka sama maka fa'alamuhum bisunnah, yang paling berilmu tentang sunnah Nabi SAW. Fa in kanu fi sunnati sawa'a faqdamuhum hijratan, kalau kandidatnya sama maka yang paling senior paling dulu berhijrah. Fa in kanu fil hijrati sawa'a faqdamuhum sinna, dan kalau dalam kondisi dalam waktu hijrahnya sama, yang paling tua usianya. Dalam riwayat sebelum itu yang paling dahulu masuk Islam. Jadi parameternya tuh objektif gitu, clear, bukan kayaknya aku nggak pantas deh. Karena kalau parameternya perasaan nggak pantas, siapa di antara kita merasa pantas? Jadi orang-orang baik tuh cenderung merasa nggak pantas. Karena kan nggak boleh merekomendasi diri sendiri. Nggak, apa karakter para ulama itu kan merasa nggak pantas. Makanya hadirin Allah muliakan, lihat bagaimana Abu Bakar As-Siddiq ketika naik sebagai khalifah. Walastu bi khairikum, diriwayatkan beliau menyampaikan, aku bukan orang terbaik di antara kalian. Aku bukan orang terbaik di antara kalian. Dalam surat An-Najm ayat 32 Allah berfirman, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Fala tuzakku anfusakum, maka jangan kalian merekomendasi diri kalian. Allah yang lebih tahu siapa yang bertakwa. Jadi kalau parameternya perasaan, ya nggak ada yang jadi imam. Itu poin. Poin yang kedua, sebagian ulama mengatakan bahwa sholat itu hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang punya, artinya di tempat umum seperti ini, yang punya ilmu tentang membaca Al-Quran, ketika dirasa tidak ada yang, atau ketika dirasa jika yang maju orang lain, atau jika dirasa yang maju pihak lain bacaannya bermasalah, khususnya adalah hanjali, maka orang yang belajar Al-Quran harus maju
untuk menjaga hak Allah dan untuk menjaga hak salat itu sendiri. Karena salat harus ditegakkan. Ini bukan enak gak enak. Salat itu hak Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi ketika kita berada di tempat umum, tempat publik, lalu dhon ghalib, dugaan kuatnya mayoritas atau banyak orang yang ada di sana tidak bisa baca Al-Quran dengan benar, maka bagi kita yang sudah belajar, tawakal Allah maju. Tapi sebaliknya, kalau kita untuk mengamalkan hadis tadi kan, aqra'uhum li kitabillah, yang paling bagus bacaannya. Jadi ini bukan dalam rangka merasa diri paling bagus, enggak, tapi dalam rangka memenuhi hak Allah Subhanahu wa taala dan yang terbaik dari yang ada pada saat itu. Tapi ini dengan catatan kita berada di tempat umum, nggak ada imam rawatib, atau misalnya udah selesai imam rawatibnya, dan di tempat umum, jadi dan tidak ada imam yang ditunjuk, dan mayoritas orang di sana atau banyak orang di sana secara dugaan kuat, jadi bukan divonis ya, tapi dugaan kuat itu ada catatan serius terhadap bacaan Al-Quran mereka, adalah hanjali dan lain sebagainya. Maka yang sudah belajar maju untuk memenuhi dan menunaikan hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau yang bisa baca nggak mau maju, akhirnya yang maju adalah orang yang tidak bisa baca Quran atau bacaannya adalah hanjalinya yang parah, yang merubah makna dan sebagainya, maka hak Allah tidak tertunaikan. Itu bahaya. Lalu yang berikutnya, ini cambuk bagi kita untuk terus belajar membaca Al-Quranul Karim, karena nggak bisa dielakkan gitu. Jadi kita harus belajar untuk menunaikan hak Allah, bukan agar dipandang, tapi untuk menunaikan hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebaliknya, kalau kita di lingkungan atau di tempat yang dugaan kuatnya banyak yang bisa baca dengan bagus, atau ada yang bisa baca dengan bagus, jadi nggak banyak tapi bisa hampir dipastikan, atau dugaan kuatnya ada yang di sekitar situ ada yang bagus bacanya, persilakan mereka, jangan kita yang maju. Kita ada di lingkungan pondok tahfidz gitu loh, jangan maju lah gitu loh. Sedangkan kita kulhu aja gitu loh. Kulhu tuh ayat kedua agak lupa dikit. Ini yang di lingkungan kita pondok tahfidz, ada yang punya apa, dan ada yang punya sanad hafaz, ada yang punya segala macam. Jadi jangan maju, persilakan yang lain. Allah Ta'ala.